Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel TBA Media Channel. Sukses P3K Guru PAI dengan hashtag belajar menjadi benar. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan agar kita senantiasa mendapatkan sesuai dengan apa yang telah kita upayakan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan. Dan apa yang kita kerjakan untuk hari ini adalah persiapan yang matang untuk hari esok. Semoga kita semua saling mendoakan agar kedepannya kita sukses semuanya. Langsung saja mari kita bahas soal satu persatu. Untuk soal yang pertama, adapun faktor internal penyebab kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah antara lain sebagai berikut. Kecuali. Nah, ingat kata kecuali di situ ya. Berarti kalau ada kata kecuali di situ, yaitu pernyataan yang bukan merupakan faktor internal. Artinya kebalikan dari faktor internal penyebab kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu faktor eksternal. A, yaitu istiqomah terhadap ajaran umat Islam. B, mendorong untuk selalu maju. C, Islam rahmatan lil alamin. D, gerakan terjemah pada masa periode klasik yang semakin mendalam bagi umat Islam. E, agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Silahkan untuk teman-teman pilih mana jawaban yang paling tepat. Semoga nanti kita akan memiliki kesamaan bahwasanya jawaban yang paling tepat sesuai dengan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya ingin menunjukkan jawabannya. Ya, jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah yang D. Apa itu yang D? Mari kita kupas sedikit demi sedikit. Semoga kita bisa memahami pernyataan soal yang ada di dalam soal nomor 1 tersebut. Yang saya kotak hijau di situ adalah faktor internal atau yang mendorong umat Islam itu maju dan berkembang pesat sehingga Islam pernah mengalami kejayaan. Yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran agama Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ya, itu seperti halnya di jawaban yang A dan B. Sedangkan yang C itu Islam sebagai rahmat seluruh alam, itu juga termasuk faktor internal. Yang E itu sama saja dengan yang penjelasan nomor 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, jadi jawaban yang tepat faktor eksternal dari kemajuan atau yang melatar belakangi Islam itu berkembang pesat, akan tetapi dari faktor dari luar, yang itu jawabannya yang D ya rekan-rekan sekalian. Jawaban kalian juga tepat sekali, yaitu gerakan terjemah pada periode klasik. Kenapa jawabannya yang D? Karena pada zaman itu umat Islam mulai mengkaji dan mulai menerjemahkan dari pemikiran-pemikiran barat terkait dengan filosof-filosof Yunani yang di situ dikaji oleh umat Islam dan diperdalam sehingga menjadi rujukan pada masanya, sehingga umat Islam mampu berkembang dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk soal nomor 2 kita bahas bersama-sama. Hukum bacaan mim mati bertemu dengan huruf jim, yang bacaannya dari potongan ayat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linnasi la'allahum yatafakkarun. Mengandung hukum bacaan A, idhar, B, iklab, C, izhar syafawi, D, idgham, E, ikhfa syafawi. Manakah jawaban dari rekan-rekan yang paling tepat? Silahkan untuk dipilih antara yang A, B, C, D ataupun yang E. Tentunya jawaban yang paling benar ada di salah satu di pilihan jawaban tersebut, sehingga kalian bisa memilih mana jawaban yang paling tepat. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4,
3, 2, 1. Ya, mari kita bahas bersama-sama sebelum kita menemukan jawabannya. Untuk penjelasannya bahwasannya hukum izhar safawi apabila salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, itu maksudnya izhar safawi. Ingat, ini adalah hukum bacaan mim mati, bukan non mati atau non sukun atau fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhammah tanwin. Tapi ini adalah mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu selain huruf mim dan ba adalah izhar safawi. Nah, bagaimana dengan pernyataan tersebut? Mim mati bertemu dengan ya berarti dia juga termasuk hukum bacaan izhar safawi. Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, maka itu disebut dengan idgham mimi. Sedangkan yang ketiga adalah huruf ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu salah satu huruf tajwid apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi kalau non mati atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba itu namanya iklab. Sedangkan kalau mim mati bertemu dengan huruf ba itu namanya ikhfa syafawi. Bisa dipahami ya kawan-kawan? Untuk soal nomor 3, hukum bacaan mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tentu ini sangat mudah untuk kalian kerjakan sama-sama, yaitu potongan ayat berikut yang berbunyi bainakum bil batil mengandung hukum bacaan ya: A. Idhar, B. Iklab, C. Idhar syafawi, D. Idgham, E. Ikhfa syafawi. Manakah jawaban yang paling tepat? Saya hitung mundur. Silahkan untuk dipilih terlebih dahulu jawabannya. Sambil dipilih saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tepat sekali jawabannya yaitu yang E. Jawabannya adalah ikhfa syafawi karena ada mim mati bertemu dengan huruf ba seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di soal nomor 2. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, perhatikan pernyataan berikut. 1. Manusia diharuskan untuk bekerja sesuai kehendak hati dengan memperhatikan manfaat pekerjaan yang dilakukan serta untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 2. Setiap pekerjaan yang manusia kerjakan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Para mukminin akan menjadi saksi dari pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. 4. Semua amal-amal manusia akan dikembalikan kelak di akhirat nanti. 5. Dan manusia akan mendapat ganjaran dari segala amal perbuatan manusia yang dikerjakan di muka bumi. Jika perbuatan mereka bijak maka akan mendapat pahala, dan jika perbuatan maksiat akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Esensi yang dapat diambil dari kandungan ayat ini juga berkenaan dengan etos kerja yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam yang akan menjadi penuntun bagi peserta didiknya. Dengan adanya etos kerja, guru pendidikan agama Islam akan berdisiplin dalam bekerja, memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaannya, dan mempunyai kebiasaan yang dapat dicontoh oleh peserta didik dan masyarakat sehingga dapat menggapai tujuan pendidikan Islam. Dari penjelasan di atas berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat A Al-Maidah ayat 2, B Al-Mulk ayat 20, C Az-Zukhruf ayat 23, D. At-Taubah ayat 105, E. Ali Imran ayat 104. Manakah jawaban yang paling tepat? Silakan untuk kalian analisis dulu terkait dengan inti dari pertanyaan itu sebenarnya apa, yaitu terkait dengan etos kerja atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang atau manusia itu bekerja di muka bumi untuk mencari kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Terjemahan dari Quran surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin.
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Jadi jawaban yang paling tepat terkait dengan ketika kita sebagai seorang guru agama atau pendidik itu diperintahkan untuk selalu bekerja dengan maksimal, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, itu karena adalah tuntunan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada umatnya melalui firman-firmannya di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Jadi inti dari pernyataan di soal tersebut adalah terkait dengan umat agar bekerja mencari kebahagiaan di dunia dan tak lupa untuk beramal juga untuk mempersiapkan bekal kehidupannya di akhirat kelak nanti. Sehingga seperti halnya di doa-doa kita yang sering kita panjatkan setelah melaksanakan sholat, yang bacaannya tidak lain Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya doakan rezeki kalian lancar semua dan semua akan menjadi orang-orang yang sukses dan akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini semakin diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kita saling berbagi, saling membantu, saling memperdalam ilmu. Semoga kita kelak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Saya akan melanjutkan untuk soal yang terakhir, yang kelima, yaitu saya akan bacakan. Menjelang hari raya, banyak sekali orang ingin mendapatkan uang baru yang keluar dari bank. Suatu ketika Reni menukarkan uang ke teller bank dengan membawa uang 2 juta rupiah dengan nominal 100 ribuan, akan tetapi uangnya sudah agak kusut karena Randy ingin mengasih keponakan-keponakannya ketika lebaran dengan uang 100 ribuan yang baru. Maka dia tukarkan ke pihak bank dan pihak bank meminta tambahan 50 ribu. Jadi total pembayaran atau penukaran dari 2 juta menjadi 2 juta 50 ribu diganti 2 juta uang baru. Hal ini dilarang dalam Islam karena menukarkan uang yang sama dengan nominal atau timbangan yang berbeda termasuk riba. A. Ribayat. B. Riba nasiah. C. Riba qard. D. Fadl jahili. Silakan teman-teman pilih manakah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut. Intinya bahwasanya si Reni ini menukarkan uang yang baru kepada pihak bank, tetapi pihak bank mengenakan cas atau uang tambahan penukaran, sehingga dari total 2 juta yang ditukarkan dikenakan tambahan 50 ribu. Jadi jawaban yang paling tepat silahkan kalian pilih dari pilihan jawaban berikut, yaitu ribayat, riba nasiah, qard, fadl, jahili. Sebelum kalian menjawab, mari kita bersama-sama kupas satu persatu. Semoga jawaban kalian akan sesuai dengan apa yang akan kita jawab bersama-sama, sehingga jawaban kita semua bisa sesuai dengan apa yang ditanyakan dari pertanyaan tersebut. Artinya kita bisa menganalisis dari apa itu ribayat, nasiah, qard, fadl, dan jahili, sehingga jawaban kita benar. Ya, kita bahas satu persatu bahwasanya ada riba fadli. Riba fadli artinya lebih, misalnya menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang saling diperlukan lebih banyak daripada yang lainnya. Misalnya menjual uang Rp 100.000 dengan uang 110.000, menjual 10 kg beras dengan 11 kg beras. Yang dimaksud lebih ialah timbangan pada barang yang ditimbang, takaran pada barang yang ditakar, banyak uang yang dipertukarkan dan sebagainya. Karena pertukaran ini tidak sama, maka tambahan tersebut termasuk riba dari barang yang sejenis.
Sedangkan riba qard yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang menghutangi, seperti orang berhutang 100.000 dengan perjanjian akan membayar kembali kelak menjadi 110.000. Sedangkan ribayat yaitu berpisah sebelum timbang terima. Misalnya orang yang membeli sepeda motor, sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun, sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Walaupun orang yang kedua itu menawar lebih tinggi karena sudah ada ikatan dan sudah perjanjian di awal, itu akan membatalkan perjanjian berikutnya. Apabila terjadi perjanjian berikutnya dan itu dilanggar, maka terjadilah riba yang dinamakan ribayat. Sedangkan riba nasiah atau riba nasa, misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Umpama membeli barang kalau tunai yaitu 100.000, tetapi kalau tidak tunai harganya bisa menjadi 125.000. Kemudian membayar 25.000, inilah yang dinamakan riba nas. Artinya penangguhan. Kalau dibayar cash, jadi tambahan 25.000 itu dari penangguhan yang telah ia lakukan, maka itu sebuah riba. Berbeda dengan sistem bank syariah yang biasanya membuka sistem kredit yang secara logika sebenarnya sama, yaitu antara hitung-hitungannya, hasil akhirnya itu ketika bank konvensional dan bank syariah mengadakan sebuah sistem kredit. Akan tetapi yang menyebabkan itu tidak menjadi riba ketika di bank syariah, yaitu ketika dia menjual barang itu dibayarkan oleh pihak bank terlebih dahulu, kemudian orang yang tidak memiliki uang tadi mengangsur kepada pihak bank dengan perjanjian bank itu sudah menjual barang dari yang dia beli. Jadi bukan pihak penjualnya yang membeli, tapi pihak bank itu menjual dengan harga yang tinggi. Tinggal orang yang mau kredit itu mau atau tidak membayar dengan penjualan yang tinggi tersebut. Nah, sedangkan kalau di bank konvensional itu tidak ada ikatan perjanjian seperti itu. Jadi langsung ketika dibeli di toko, langsung di situ ada angsuran kredit yang harus dibayarkan tanpa ada ikatan jual beli terlebih dahulu. Jadi secara logika bahwasanya adanya akad itu suatu hal yang sangat penting, seperti halnya ketika di dalam sebuah pernikahan. Dalam sebuah pernikahan ketika ada sebuah akad itu akan menghalalkan dari apa yang sebelumnya itu diharamkan di dalam syariat agama. Jadi ketika kita sudah menganalisis, jawaban yang paling tepat adalah riba fadl. Jadi setelah adanya pembahasan tersebut, kita menjadi paham dan kita menjadi tahu apa itu perbedaan antara riba fadl, yaitu persamaan antara tukar menukar barang yang sejenis dengan tambahan kelebihan, itu namanya riba fadl. Riba qard yaitu karena adanya jaminan pinjaman uang yang di situ dilebihkan. Yang ribayat yaitu adanya sebuah penjualan akan tetapi sudah ada ikatan, akan tetapi yang membeli belum menerima barang tersebut, akan tetapi ada penawar lain yang di situ membeli lebih tinggi. Sedangkan ada riba nasa ya, riba itu menjelaskan bahwasannya adanya perkreditan seperti itu. Dan sebenarnya masih ada tambahan satu lagi, yaitu riba jahili atau riba jahiliyah, itu yang
dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah, yaitu ketika meminjam sebuah uang itu harus pengembaliannya itu melebihi dari pinjaman. Atau misalkan pinjam uang 50.000, pengembaliannya itu bisa 150 atau 200.000. Artinya di situ peminjamannya itu sampai bunganya itu mungkin. Itu dulu penjabaran dan penjelasan dari pembelajaran kita mengenai pembahasan soal-soal. Semoga kita semua dapat menambah wawasan keislaman dan memiliki pemahaman sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Selain kita dapat ilmu, kita juga mampu mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari, karena itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saran dan masukan serta komentar yang membangun saya tunggu dari rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dari channel ini. Semoga akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua dari apa yang telah kita pelajari. Jangan lupa juga untuk komen, untuk memberikan dukungan agar kita semua sukses. Amin.